Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Asrian dengan NIM 1401418232 dari Rombel E. Bagaimana nih kabar kalian? Walaupun di rumah aja, jangan lupa tetap belajar ya. Mari kita patuhi peraturan pemerintah untuk selalu menjaga jarak dan tetap di rumah aja, agar pemerintah bisa mengendalikan penyebaran virus corona. Nah, sekarang saya akan menjelaskan materi mengenai manajemen kelas, yaitu untuk memenuhi tugas UTS pada mata kuliah manajemen kelas. Pengertian manajemen kelas menurut para ahli. Yang pertama, menurut Suharsimi Arikunto pada tahun 1988, manajemen kelas adalah usaha yang dilakukan guru untuk membantu menciptakan kondisi kelas yang optimal. Yang kedua, menurut Louis V. Johnson dan Mary Benny pada tahun 1970, manajemen kelas adalah proses seleksi menggunakan alat tertentu terhadap problem dan situasi. Yang ketiga, menurut Jamarah pada tahun 2000 mengemukakan bahwa manajemen kelas adalah upaya memberdayakan potensi kelas yang ada seoptimal mungkin untuk mendukung proses interaksi edukatif agar mencapai tujuan pembelajaran. Tujuan manajemen kelas. Secara umum, tujuan manajemen kelas adalah menyediakan fasilitas untuk berbagai kegiatan siswa dalam lingkungan sosial, emosional, dan intelektual. Menurut Suharsimi Arikunto pada tahun 2004 mengemukakan beberapa tujuan manajemen kelas, yaitu yang pertama, mewujudkan situasi dan kondisi kelas, baik sebagai lingkungan belajar maupun kelompok belajar, agar siswa mampu mengembangkan kemampuannya semaksimal mungkin. Yang kedua, menghilangkan berbagai hambatan yang dapat menghalangi interaksi pembelajaran. Yang ketiga, menyediakan dan mengatur fasilitas serta perabot belajar yang dapat mendukung kegiatan siswa baik dalam lingkungan sosial, emosional, dan intelektual. Yang keempat, membina dan membimbing siswa sesuai dengan latar belakangnya, yaitu dari latar belakang sosial, ekonomi, budaya, serta sifat-sifat individunya. Sifat-sifat manajemen kelas dibagi menjadi 5, bisa disingkat menjadi OPBS2. O untuk otoritatif, P untuk permisif, B untuk behavioral modification, S untuk socio-emosional, dan S lagi untuk sosial. Yang pertama, otoritatif. Artinya, penerapan manajemen kelas ini berfokus pada kedisiplinan siswa agar tercipta kondisi atau suasana belajar yang kondusif. Yang kedua, permisif. Artinya, penerapan manajemen kelas bertujuan untuk mewujudkan kebebasan peserta didik. Yang ketiga, behavioral modification. Artinya, penerapan manajemen kelas itu berfokus pada penanaman akhlak terpuji dan budi pekerti luhur peserta didik. Yang keempat, sosio-emosional. Artinya, penerapan manajemen kelas ini berprinsip dasar pada kegiatan belajar akan berkembang semakin baik atau maksimal jika hubungan antara guru dan siswanya juga berjalan baik. Yang kelima, sosial. Artinya, penerapan manajemen kelas ini berdasarkan anggapan bahwa kelas merupakan sistem sosial dengan proses kelompok sebagai intinya. Prinsip manajemen kelas.
Menurut Muhaimin, pada tahun 2002, dalam halaman 137 sampai 144, mengemukakan ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan sebagai syarat pembelajaran yang efektif, yaitu 1. Prinsip kesiapan atau readiness, yaitu prinsip kesiapan ini menunjukkan kematangan dan pertumbuhan dalam diri seseorang yang menunjukkan bahwa seseorang tersebut siap untuk belajar. Yang kedua, prinsip motivasi atau motivation. Dengan adanya motivasi dalam diri peserta didik akan menunjukkan bahwa peserta didik tersebut bersungguh-sungguh untuk belajar. Yang ketiga, prinsip perhatian. Perhatian merupakan strategi kognitif yang ada pada diri peserta didik, yaitu terdiri dari 4 keterampilan. Yang pertama, berorientasi pada masalah. Yang kedua, meninjau isi masalah. Yang ketiga, memusatkan diri pada aspek yang relevan dengan mengesampingkan stimuli yang tidak relevan. Yang keempat, prinsip persepsi. Semakin baik persepsi mengenai sesuatu hal, maka peserta didik akan lebih mudah untuk mengingatnya. Yang kelima, persepsi retensi. Dengan adanya retensi, maka apa yang sudah dipelajari peserta didik akan tertanam di dalam diri peserta didik dan dapat diingat jika diperlukan. Yang keenam, prinsip transfer, yaitu apa yang sudah dipelajari dapat diingat dan berpengaruh terhadap proses mempelajari hal yang baru. Fungsi manajemen kelas pada proses penyelenggaraan pendidikan. Ada beberapa fungsi, yaitu yang pertama, memberi dan melengkapi fasilitas untuk berbagai macam tugas seperti membantu pembentukan kelompok, membantu kelompok dalam pembagian tugas, mengatur kondisi kelas, dan membantu individu agar dapat bekerja sama dengan kelompoknya. Yang kedua, merencanakan, artinya memikirkan dan menetapkan secara matang arah, tujuan, dan tindakan sekaligus mengkaji sumber daya dan metode atau teknik yang tepat. Yang ketiga, mengorganisasikan, seperti menentukan sumber daya dan kegiatan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi. Yang keempat, memimpin. Artinya, seorang pemimpin harus memiliki sifat kepemimpinan dan dapat menjadi suri tauladan atau contoh bagi orang yang ada di sekitarnya. Yang kelima, mengendalikan, yaitu menentukan atau mengevaluasi apakah kegiatan yang terjadi sebenarnya sesuai dengan kegiatan yang telah direncanakan. Sekian dari saya, apabila ada yang salah atau kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.